Selamat siang Bapak Heri dan juga teman-teman yang menyaksikan video ini. Pada kesempatan kali ini kami ingin membahas materi manajemen teknologi informasi tentang mengembangkan solusi bisnis. Baiklah, perkenalkan anggota kami ada tiga yaitu saya Kevin Kurniawan, ada teman saya Steven dan juga Kesia Halim. Baik, pada awalnya kami akan menjelaskan tentang pengembangan sistem informasi. Ialah proses merancang, memperbaiki, dan membangun sistem baru untuk menggantikan sistem lama agar bertujuan kinerja tentunya lebih efektif dan efisien dalam kinerja perusahaan. Yang tentunya sistem lama yang dimaksud bisa berupa sistem yang masih manual, belum menggunakan komputer maupun yang sudah berbasis komputer tetapi masih memiliki kekurangan sehingga perlu diperbarui supaya nantinya untuk hasil pekerjaan tetap lebih maksimal dengan adanya perbaruan dari proses pengembangannya. Lalu ada juga tentang alasan dilakukannya pengembangan sistem baru. Yang pertama, tentunya ada persaingan antar perusahaan yang mendorong peningkatan kualitas sistem agar tetap kompetitif dengan perusahaan lainnya, sehingga perusahaan kita tidak tertinggal dengan teknologi yang ada. Kemudian ada perkembangan organisasi perusahaan yang menuntut sistem lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan pada keadaan lingkungan sekarang. Kemudian ada persaingan antar perusahaan yang mendorong peningkatan kualitas sistem agar tetap kompetitif dengan para kompetitor lainnya, sehingga teknologi kita tetap terkini dan yang terbaik di antara kompetitor kita. Kemudian untuk memanfaatkan peluang atau kesempatan yang ada sehingga bisa memaksimalkan potensi produksi yang bisa kita miliki. Kemudian adanya pengaruh atau tuntutan dari peraturan pemerintah yang berlaku supaya para pelaku usaha ini bisa memaksimalkan tentunya produksi yang bisa mereka miliki dengan pengembangan teknologi. Lalu, ada juga pengadaan sistem informasi dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu Yang pertama, membuat sendiri. Membuat sendiri merupakan metode penggandaan sistem informasi dengan memanfaatkan teknologi atau personil internal perusahaan. Dalam metode ini, perusahaan merancang, mengembangkan, sehingga mengimplementasi sistem secara mandiri sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Biasanya cara ini dilakukan oleh perusahaan besar yang sudah memiliki tim atau tenaga ahli di bidang teknologi informasi, sehingga proses pengembangan bisa lebih terarah dan sesuai dengan tujuan perusahaan. Next, berikut ada kelebihan dan kelemahannya. Dari kelebihannya, sistem dapat disesuaikan sepenuhnya dengan kebutuhan perusahaan, mudah diintegrasikan dengan sistem yang sudah ada, proses pengembangan lebih terkontrol karena dikerjakan sendiri, dapat menjadi keunggulan kompetitif karena sistem bersifat unik, biaya relatif lebih hemat dalam jangka panjang. Kelemahannya membutuhkan waktu yang cukup lama karena dikembangkan dari awal. Risiko kesalahan program lebih besar jika tim kurang berpengalaman. User sering kesulitan menjelaskan kebutuhan secara detail. Pengembangan juga bisa mengalami kesulitan memahami keinginan user. Contoh kasusnya seperti mengembangkan sendiri sistem aplikasi Gojek, termasuk fitur pemesanan ojek, makanan, dan pembayaran digital. Sistem ini dibuat oleh tim internal agar sesuai dengan kebutuhan penggunaan di Indonesia, seperti integrasi layanan transportasi dan pembayaran dalam satu aplikasi. Pada awalnya, pengembangan aplikasi sering mengalami gangguan seperti error saat pemesanan atau server down karena tingginya pengguna.
Namun seiring waktu dan perbaikan berkelanjutan, sistem menjadi lebih stabil dan justru menjadi keunggulan utama perusahaan. Yang kedua, membeli perangkat lunak paket yang sudah tersedia di pasaran. Penggunaan sistem informasi dilakukan dengan membeli perangkat lunak yang sudah tersedia di pasaran. Software ini umumnya bersifat standar dan dapat langsung digunakan oleh perusahaan tanpa harus melalui proses pembuatan dari awal, sehingga lebih cepat dan implementasi. Meskipun demikian, perangkat lunak tersebut biasanya tetap memerlukan penyesuaian agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Cara ini banyak dipilih karena praktis, efisien, dan memiliki resiko kesalahan yang lebih kecil dibandingkan membuat sistem sendiri. Membeli perangkat lunak paket yang sudah tersedia memiliki kelebihan dan kelemahannya. Yang, yang pertama, kelebihannya itu waktu implementasi sangat cepat karena sistem sudah siap digunakan. Kualitas sistem lebih terjamin karena sudah diuji oleh banyak pengguna sebelumnya. Perusahaan dapat mencoba atau melihat demo sebelum membeli. Dokumentasi dan paduan pengguna biasa lebih lengkap sehingga mudah dipelajari. Tidak memerlukan tenaga IT yang besar untuk pengembangan. Kelemahannya, fitur yang tersedia tidak selalu sesuai dengan kebutuhan spesifik perusahaan. Kurang fleksibel untuk dikembangkan lebih lanjut sesuai keinginan perusahaan. Biaya lisensi dan pembelian bisa cukup mahal, terutama untuk penggunaan jangka panjang. Bisa terjadi ketidakcocokan dengan perangkat keras atau sistem lain yang sudah digunakan. Contoh kasusnya, Indomaret menggunakan software kasir dan manajemen stok yang dibeli dari vendor. Sistem tersebut membantu pencatatan transaksi dan pengelolaan barang di ribuan gerai secara cepat dan efisien. Namun karena sistem bersifat standar, beberapa kebutuhan khusus seperti promosi tertentu atau pengaturan stok lokal harus disesuaikan kembali, sehingga tidak sesuai fitur langsung sesuai dengan kebutuhan operasional tiap cabang. Yang ketiga ada outsourcing kepada pihak luar. Pengadaan sistem informasi dilakukan dengan menyerahkan seluruh proses pengembangan kepada pihak ketiga atau vendor. Vendor biasanya menangani semua tahapan mulai dari perencanaan, pembuatan hingga implementasi. Sistem sesuai kebutuhan perusahaan. Cara ini sering digunakan oleh perusahaan yang tidak memiliki tim IT internal atau ingin mendapatkan hasil yang cepat dan profesional. Dengan outsourcing, perusahaan dapat fokus pada kegiatan bisnis utama tanpa terlibat langsung dalam proses teknis. Untuk proses pengembangan lebih cepat karena dikerjakan oleh tenaga yang berpengalaman. Hasil sistem biasanya lebih profesional dan berkualitas. Perusahaan dapat fokus pada kegiatan utama tanpa terbebani pekerjaan teknis. Kelemahannya biaya pengadaan relatif lebih menggunakan